Commerce pasti tahu dong kalau di tahun ini nih ada banyak banget konser musik yang ada di Lampung. Nah, yang menariknya itu di sana ada banyak banget gue star, mulai dari gue star nasional dan juga gue star lokal. Yang dimana gue star lokalnya juga ini menghadirkan band-band lokal dan juga penyanyi-penyanyi lokal. April yakin banget pasti Commerce hadir di salah satu event-event tersebut karena eventnya beragam dan juga hadir hampir di setiap bulannya. Nah, karenanya di sini April mau ngajakin Commerce buat berbincang-bincang hal tersebut dan ngomongin soal konser musik nih. Gimana sih dunia mengenai ekonomi di dunia musik ini? Karenanya kita langsung aja ngobrol bareng Kak Bintang Saputra selaku manajer dari Strike Club. Halo Kak. Halo Kak April. Halo. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Baik ya Kak ya. Kalau untuk kesibukannya sendiri akhir-akhir ini apa aja nih Kak? Ya, akhir-akhir ini kesibukan aku sendiri lagi nyiapin untuk rilisan lagu ketiga di band aku, Strike Club. Itu ya lagi ngurusin itu aja sih, dari artworknya dan video klip dan lain-lainnya. Itu aja sih. Wah, keren banget ya Kak ya. Lalu ngomongin soal Strike Club sendiri nih Kak, sebenarnya Strike Club itu band yang seperti apa sih Kak di mata Kakak sendiri? Sebenarnya Strike Club itu band yang band galau sih sebenarnya, karena kebanyakan dari karya-karya yang kita buat juga dari songwriting dan aransemennya itu cenderung bisa buat orang makin sedih dengan keadaannya ya. Tapi ya gitu sih, kira-kira Strike Club itu bawain genre-nya juga nggak jauh-jauh dari pop dan R&B. Karena dengan pembawaannya yang galau sendiri itu semakin menarik para audiens ya Kak tentunya, karena remaja ini kan sangat sensitif dengan hal tersebut ya Kak. Bener banget. Iya. Lalu Kak Bintang sendiri kan sekarang adalah manajer dari Strike Club ya Kak ya. Nah, pekerjaan yang bergelut di dunia musik, awal mula Kakak bergelut di dunia musik ini tuh gimana sih Kak sebenarnya? Jadi awalnya tuh kebetulan aku masuk di Strike Club itu tuh di bulan Januari 2020 sebelum Covid tuh. Jadi awalnya kan masih agak susah nih, bingung mau kemana segala macem. Udahnya di bulan April, Maret, Mei ya lupa, itu tuh Covid masuk kan ke Indo. Di situ sempat agak bingung nih, makin bingung kan arahannya kemana. Apalagi waktu itu mau rilis single pertama juga. Terus tapi ya dijalanin aja. Terus lama-kelamaan ketemu sendiri route saya kayak gimana. Gitu sih awal-awalnya. Lalu ngomongin soal COVID-19 sendiri ya Kak ya, tadi kan ngomongin kalau di tahun 2020 itu dan pas di awal COVID ya Kak, itu mau rilis kan Kak. Nah itu ketika rilis di situasi pandemi COVID itu justru semakin banyak karena penonton juga kan pasti kan menonton secara online atau malah jadi sedikit Kak? Sebenarnya emang kebetulan lumayan banyak juga, tapi nggak tahu sih itu karena COVID atau enggak ya. Tapi yang jelas emang orang-orang kan jadi karena lebih sering di rumah, jadinya mungkin lebih sering ngedengerin lagu dan musik kan, dan denger dan nonton video klipnya kan waktu itu, karena waktu itu lagi pandemi. Cuman kayaknya sih iya deh, kayaknya ngaruh juga deh karena lagi Covid waktu itu. Jadi COVID-19 sendiri kemarin sebenarnya menguntungkan ya? Iya, lumayan lah, lumayan. Lalu selanjutnya kakak kan manajer dari Strike Club nih Kak. Sekarang kakak juga ini masih menjadi mahasiswa nggak sih Kak? Masih. Nah, kakak kan menjadi manajer juga menjadi mahasiswa, keganggu nggak sih Kak kira-kira kuliah dengan hal tersebut Kak? Sebenarnya enggak sih, nggak terlalu terganggu karena tinggal di manage aja kan, waktu untuk kuliah dan waktu untuk kerjanya. Sebenarnya nggak terlalu terganggu kok, aman-aman aja. Aman ya Kak? Ya aman. Lalu hal penting apa lagi yang nggak boleh ketinggalan saat ingin mengadakan atau mempersiapkan event musik gitu Kak? Mungkin dari hal yang pentingnya ke hal-hal yang biasa gitu Kak. Ini sudut pandang ke IO-nya ya, ke penyelenggara eventnya atau? Iya bener Kak, boleh deh. Dari aku yang emang megang Strike Club juga, itu emang nggak bisa jauh-jauh dari mementingkan konsep sih. Konsep acaranya kayak gimana, genre apa aja yang mau dibawa, abis itu artis-artisnya juga kira-kira masuk atau enggak ke dalam konsepnya. Emang kalau seandainya kan mau ngomongin acara nggak bisa jauh-jauh dari konsep sih Kak. Konsepnya harus bagus dan mateng.
Itu sih. Jadi untuk yang pertama dan paling utama itu dari konsepnya dulu Iya. ya Kak ya? Oke. Berapa lama sih Kak waktu yang profesional untuk mengadakan event musik? Karena mungkin ada commerce kalian nih yang ingin mengadakan event musik gitu. Ya. Tergantung skalanya juga sih sebenarnya. Tergantung skalanya juga. Ada yang emang skala kecil nggak butuh waktu yang lama, paling sebulan, 2 bulan, 3 bulan juga kelar kan. Tinggal running pas acaranya aja. Tapi kalau seandainya kan emang acaranya yang cukup besar, skalanya emang luas dan besar ya pasti butuh waktu yang sedikit lama karena harus proper kan dari preparationnya sebelum running ke hari acaranya. Tapi ya paling kalau seandainya kan acara-acara yang berskala kecil ya paling 1, 2, 3 bulan cukup lah. Kalau untuk acara yang besar sendiri itu kira-kira berapa lama ya Kak? Ya bisa setengah tahun, bisa ya kurang lebih setengah tahun lah, kurang lebih. Iya. Jadi bukan cuma di hari H, dari segi persiapannya juga itu Ya. bukan waktu yang lama dan itu merupakan hal yang serius juga ya. Ya, Kak, ya? justru itu sih Kak yang paling penting di preparationnya. Ketika tidak dipersiapkan dengan baik, pasti di hari H juga tidak akan Benar, berjalan. benar banget. Untuk selanjutnya nih Kak, apa aja sih Kak bedanya Kakak dulu saat menjadi promotor nih dan sekarang ketika Kakak sudah menjadi manajer? Sebenarnya emang beda di mindsetnya aja sih, beda di mindset dan beda di cara pengerjaannya kan. Saat jadi promotor ya emang memfokuskannya nggak cuman di bandnya sendiri doang, tapi kalau di saat sekarang aku udah jadi manajer juga, ya aku lebih mementingin band aku dong, gitu. Tapi pastinya dengan Kakak menjadi manajer itu juga harus menjadi seorang promotor yang dimana promotor juga membuat Kakak memperbanyak relasi begitu. Benar banget. Di saat aku jadi manajer sekarang juga nggak jauh-jauh dari roots aku di saat aku jadi promotor. Emang dua-duanya dijalanin berdampingan aja. Dan nggak terlalu jauh. Iya, benar. Oke. Untuk selanjutnya nih Kak, pasti Kakak pernah ngalamin suatu kendala yang pasti sering Kakak temuin, apa aja sih Kak? Soalnya kan Kakak pernah menjadi promotor dan juga menjadi manajer. Mungkin hal apa aja sih yang pernah ngeganggu dalam kedua bidang tersebut? Sebenarnya nggak ada sih, aman-aman aja sebenarnya, nggak ada yang ngeganggu. Tapi mungkin beratnya tuh karena emang masih kecil, aku masih kecil, jadi mungkin kadang-kadang agak susah untuk memanage orang lain, apalagi di band aku ada 6 orang kan, dan seumuran juga, mungkin ada susahnya juga di situ karena emang masih seumuran kan. Tapi selepas dari itu semuanya aman kok, selepas dari itu semuanya lancar. Oke, kalau gitu tadi kan ternyata untuk gangguannya nggak seberapa nih Kak. Lalu karena gangguannya nggak seberapa, pasti sukanya juga jadi lebih banyak. Wah, ya Kak? banyak banget. Boleh nih Kak di-spill sedikit ke commerce, apa aja sih sukanya? Karena banyak banget sebenarnya yang buat seneng, yang buat happy di sini, apalagi kan karena emang aku hidup di skena yang nggak jauh-jauh dari seni dan art, itu semuanya kan emang dilakuin melalui hati kan, jadinya emang seneng aja buat karya, seneng ngelihat anak-anak buat karya maksudnya. Habis itu seneng juga bisa ngeliat anak-anak perform, ngebuat orang lain seneng, singelong dan lain-lain. Prosesnya sih Kak, lebih di prosesnya sih yang benar-benar buat happy banget, itu sih. Oke. Lalu mungkin ketika perform nih Kak, apa sih perasaan Kakak ketika melihat band Kakak sedang perform di depan mata Kakak sendiri dan dengan penonton yang antusias gitu Kak? Ya itu happy banget, justru happy banget itu, karena jadi ada di satu bidang ini yaitu seni, yang nggak jauh-jauh dari seni, dan aku ada di dalam manajemennya. Itu tuh aku senang banget ngeliat orang-orang bisa antusias dengan karya yang udah aku buat juga, karya yang aku dan band aku buat. Kayak contoh terdekatnya, kalau seandainya kan kita bisa ngeliat orang-orang lain singelong dengan karya kita sendiri, itu tuh rasa senangnya nggak ada yang bisa ngebayar. Benar-benar happy banget. Dengan rasa senang yang timbul ketika melihat band Kakak tampil di depan itu membuat Kakak semakin semangat ya? Wah, untuk parah. Iya, happy banget. Baik, untuk selanjutnya nih Kak, dari semua hal yang udah Kakak dapatkan dan Kakak lakukan di dunia musik ini, menurut Kakak sendiri peluang bisnis dari dunia musik ini besar nggak sih Kak? Atau gimana nih menurut Kakak sendiri? Sebenarnya besar kok,
kalau seandainya kan dijalanin dengan jalan yang benar, ada di roots yang benar juga, tinggal balik lagi ke prosesnya aja kak. Kalau seandainya kan dijalanin dengan benar, pasti peluangnya banyak banget kok, pasti itu. Tapi ya tetap ngerangkak kan, karena kan masih dari skena yang kecil-kecil dulu, dari skala yang kecil-kecil dulu, dari skala yang kecil-kecil dulu, nanti lama-kelamaan kan bisa grow terus. Ya, karena seperti kata pepatah ya, commerce sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya, bener banget. Untuk selanjutnya nih kak, kalau dilihat dari konser-konser yang sering dilakukan di Lampung ini sendiri, menurut kakak lebih antusias ke selera musik yang gimana nih kak untuk penonton di Lampung? Sebenarnya emang di setiap genre-nya itu semuanya udah ada marketnya sendiri-sendiri kan. Tapi kalau seandainya dari apa yang aku lihat, itu dari genre-genre yang keras gitu, genre-genre yang emang orang-orangnya tuh suka mosing, suka joget-joget dan lain-lain, itu sih yang paling rame dan yang paling banyak orangnya sejauh ini yang aku lihat ya, dari acara-acara yang udah aku lewatin sih, dari acara-acara underground terutama. Nah, tadi kan kata kakak untuk audiens di Lampung ini lebih menyukai acara musik yang bergenre keras. Sedangkan tadi kakak juga mengatakan kalau Stray Club itu lebih ke yang galau-galau gitu ya kak? Yeah. Nah, gimana sih cara kakak ini memancing audiens gitu kak? Nah, itu lucu sih. Karena emang kebetulan beberapa kali Stray Club pernah main di acara yang keras. Wah. Beberapa kali. Tapi aku lihat dari audiensnya pun tetap antusias. Tetap nonton, tetap singelong juga. Karena aku ngerasanya itu kayak ice breaking gitu kak. Aku ngerasanya. Jadi kayak udah keras-keras, di pertengahan acaranya ada Stray Club. Jadi kan yaudah kita tenang dulu, kelar Stray Club baru tuh lanjut lagi gitu. Jadi nggak pernah jadi nggak pernah jadi problem lah, nggak pernah jadi problem sama sekali perihal genre yang Stray Club pilih. Karena semuanya ada pasarnya masing-masing kan. Benar, dan setiap orang juga pasti memiliki selera musiknya masing-masing. Benar, ya, benar. Ngomongin selera musik nih kak, kalau kakak sendiri suka selera musik yang gimana sih kak? Wah, selera musik aku pribadi ya gitu-gitu aja lah ya. Kalau yang keras juga suka-suka aja, nggak terlalu ngikutin. Kalau yang cengeng-cengeng juga suka-suka aja. Aku mau dengerin aja kak. Biasanya kalau yang menjerus ke cengeng-cengeng lebih ke cewek-cewek sih. Aduh, itu kan iya. biasanya kalau udah mulai kayak gitu ke kamar sebenarnya mati lampu dengerin musik gitu. Iya, pasti lebih ke cewek-cewek ya kak. Bener banget kak. Iya. Nah, baik kak, untuk selanjutnya dulu nih kak, setiap Kak Bintang mengadakan konser musik itu tuh kebanyakan genre musiknya sama nggak sih kak, kayak genre musik yang tadi kakak sukain itu? Ya kira-kira sama sih, ya ada apa ya, karena aku suka dengerin beberapa genre yang berbeda-beda, jadinya kalau di saat aku lagi suka dengerin yang keras-keras ya aku juga nonton yang keras-keras. Kalau seandainya kan aku lagi suka yang ceng-cengeng ya nonton yang ceng-cengeng juga, tapi ya nonton aja, aku kan nikmatin aja kak. Selama kakak menjadi promotor nih kak, kakak akan menjadi promotor dalam suatu konser musik yang pembawaannya itu sesuai dengan keinginan kakak, atau kakak akan mengambil semuanya nih kak? Dua-duanya sih, kan perlu ngasih makan ego juga. Bener kak. Terus harus lihat pasarnya juga, jadi nggak bisa, terutama di ego ya, terutama di idealis, nggak bisa selalu berbobot di idealis, tapi perlu ngeliat pasar dan marketnya juga kayak gimana. Kan harus dijaga tuh flow-nya dan harus ngeliat juga gitu flow kayak gimana. Oke kak, untuk selanjutnya ada nggak sih ya kak konser musik yang nggak akan pernah kakak lupain, atau yang nggak pernah kakak lupain maksudnya, atau yang paling berkesan gitu buat kakak? Ada banget. Apa Pesta Pora. Oh ya benar. Karena kebetulan beberapa bulan yang lalu aku nonton Pesta Pora dan kacau sih itu. Nggak akan bisa dilupain. Banyak belajar juga dari nonton event skala besar kayak gitu. Itu sih Pesta Pora. Ya, kalau untuk konser musik yang selama kakak menjadi manajer Stray Club nih, ada nggak konser musik yang menurut kakak berkesan karena di situ kakak menjadi manajer dari Stray Club kak? Wah banyak banget. Salah satunya nih kak? Salah satunya. Ya. Satu aja ya nyebutinnya, soalnya banyak banget nih. Boleh disebutin dari yang paling berkesan nih dari kakak. Ya nggak usah by order lah ya, tapi
Berkesan banget Straight Club bisa main di acara namanya Mock Speed, itu diselenggarain oleh di Cahap. Udah gitu senang banget juga Straight Club bisa main di Siger Fest. Udah gitu nanti di bulan Februari 2023 Straight Club bakalan main di acara Wise Experience juga. Itu bakalan berkesan banget, aku tahu, karena skalanya kan besar tuh, lumayan besar kan di Lampung, besar banget malah. Banyak banget sih sebenarnya, nggak bisa disebutin satu-satu, tapi emang banyak banget yang bisa buat aku happy banget karena ngeliat band aku main di acara tersebut. Itu banyak, tapi itulah kira-kira. Oke, untuk selanjutnya nih Kak, Commerce nih kan pasti ada Kak yang tertarik jadi manajer band maupun menjadi promotor musik seperti Kakak. Nah, boleh dong Kak minta sarannya kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan? Mungkin dari Kakak dulu, apa sih yang harus Kakak perdalami atau yang Kakak siapkan untuk Commerce kalian? Ya sebenarnya jalanin aja lah, ntar lambat laun juga bakalan kepegang semuanya, bakalan bisa dikerjain semua juga. Cuman kalau emang kalau emang apa yang harus disiapin ya searching lah tentang gimana. Aku juga masih searching ya, aku juga masih banyak yang nggak ngerti, dan terutama gimana cara memanage orang dan gimana cara ngebawa band tersebut ke arah yang kita mau dan lain-lain gitu. Tapi sisanya ya learning by doing, sisanya kan ya dijalanin aja sih Kak, gitu. Oh ya Kak, kalau ngomongin soal relasi, gimana sih cara Kak Bintang ini memperluas relasi Kak? Ya kalau cara memperluas relasi ya jangan sombong aja. Sesimpel ketemu orang ya saya ajak ngobrol, karena pasti dari situ kan banyak yang bisa diambil juga, kesempatan-kesempatannya, ilmu-ilmunya. Gitu sih, jangan sombong aja intinya. Siap. Ngobrol aja. Commerce kalian nih yang mau menjadi orang besar walaupun sekarang masih menjadi orang kecil, tentunya jangan sombong ya Kak ya, karena ketika kita merasa besar pasti ada orang yang lebih besar dari kita. Iya bener banget. Oke Kak, untuk selanjutnya nih Kak, lagu-lagu Straight Club bisa didengar melalui platform aja sih Kak? Apa aja? Mungkin Commerce ada yang mau dengerin tapi masih bingung nih Kak. Iya, jadi Straight Club udah rilis 2 single, yaitu Tak Lagi Bersama dan My Untold Story. Bisa didengar di platform manapun, YouTube, Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer, Joox, segala macem, semuanya udah ada. Dan emang kebetulan Straight Club bakalan rilis single ketiga lagi di bulan Desember ini, jadi stay tune semuanya. Jadi buat para Commerce kalian nih yang penggemarnya Straight Club, jangan lupa untuk dipantengin ya platform-platformnya Straight Club untuk di bulan ini ya Kak? Iya, bulan ini. Oke Commerce, ternyata nggak kerasa waktu udah berjalan cepat ya ternyata, karena kalau ngobrolnya enak nih pasti waktunya nih nggak kerasa gitu ya Kak? Pasti. Baik, tapi ngomong-ngomong nih, sebelum April akhirin, April mau denger dong pesan-pesan dan harapan mungkin buat Commerce dari Kakak. Untuk Commerce dari aku ya, support musisi Lampung, support semua seniman-seniman lokal mau dimanapun. Kalau emang yang nonton di Lampung ya support yang di Lampung, kalau yang nonton di kota-kota lain ya support juga yang lokal-lokal di kota-kota tersebut. Karena emang yang jadi taring-taring di Indonesia bukan cuma yang udah terkenal doang, gitu sih, saling support terus. Jadi untuk para Commerce kalian nih, jangan lupa untuk selalu disupport seniman-seniman Lampungnya. Mungkin mulai dari segi, kalau dari musik kita bisa mensupport melalui band-band lokalnya maupun penyanyi-penyanyi lokalnya, karena supaya band-band dan juga penyanyi-penyanyi lokal yang ada di Lampung ini nantinya juga bisa ke-up ya Kak ya. Benar. Supaya bisa tampil ke luar Lampung juga, dan Benar siapa banget. tahu dalam kemudian hari Straight Club ini bisa menjadi band nasional. Amin. Thank you. Amin. Nah jadi tadi itu pesan-pesan dari Kak Bintang. Makasih banget Kak Bintang udah mau hadir di sini, udah mau ngobrol bareng April buat Commerce kalian. Dan semoga aja tips-tips dari Kak Bintang tadi bisa menjadi acuan nih bagi para Commerce kalian. Tapi Kak, sebelum April udahin nih talkshow kali ini, April mau pantun dan April maunya di sini Kak Bintang nih yang ngejawab cakepnya. Oke, boleh. Oke. Boleh banget. Sebenarnya April minta izin ya Kak ya? Boleh dong. Dijawab ya Kak ya? Iya. Buah durian, buah kedondong. Cakep. Abang ganteng, gendong aku dong.
Pantunnya itu. Bener kan? April harus izin dulu. Oh iya boleh, kan udah diizinin juga, aman. Aku April pamit undur diri, sampai jumpa di Takis berikutnya. Aku April, stay strong, stay happy, and stay with me. See you, Komers. See you, Komers.